Tahun 2022 ini saya memiliki 10 sekolah binaan yang ternyata setelah benar-benar saya cermati, saya lakukan pendampingan dan pembinaan, itu memang hasilnya berbeda. Dilihat dari hasil rapor pendidikan tahun 2022, itu ternyata juga berbeda. Maka atas perbedaan inilah yang melatar belakangi, sehingga saya harus melakukan pendampingan dan pembinaan yang sifatnya berdiferensiasi. Kalau ini saya ilustrasikan CP ya, berarti ini kan punya CP cuma punya C. Masing-masing guru itu kan akan menjabarkan prosesnya ya, bla terakhirnya jadi ATP. Ini kan juga maka setelah ketemu sepakatan, maka ATP ini diambil, ya, ketemulah ini. ATP yang ini, ya, diambil, ketemulah ini. ATP ini diambil, ketemulah ini. Ya, jadi kan jejer sekarang. Karena jejer, otomatis ini punya alokasi waktu. Ini punya alokasi waktu, ini punya alokasi waktu. Jadi totalnya berarti kolaborasi dengan 3 mapel. Makanya di struktur ini ditulis ya, ini gabung ini. Tidak sendiri-sendiri, karena begini lagi. Ya. Maka kalau ini sudah gabung begini, berarti ini nanti kan akan menjadi modul ajar. Ya enggak? Jadi 3 ATP dari 3 mapel tadi ya. Jadi 1. Iya. Jadi modul. Iya. Modul 1 isinya 3. Iya. Oh. Ya toh? Berarti ini plus masuklah modul ini adalah modul unit including IPA. Ya, modul 3. Ya. 3 ini tadi, bla ini tadi masuk ke sini. Ya toh? Dengan demikian alokasi waktu pasti panjang. Ya, bertambah. Ya toh? Nah, memang digabungkan. Oke? Benar toh? Nah, kalau sudah, maka bersepakat apa yang akan dilakukan. Kok misalnya nanti unit inquiry-nya berupa penelitian sederhana. Sebelum penelitian, pasti anak-anak akan diajari sebuah pengetahuan. Jadi nanti ketika menyusun tujuan pembelajarannya, ada yang sudah ini. Ya, ada yang lalu berikutnya langkah-langkah pembelajaran bisa saja tidak sendiri-sendiri toh. Terus orang tidak mikir lagi miliknya IPA, miliknya IPS. 3 poin saja ya Bu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini memberi amanah kepercayaan kepada saya untuk melakukan review atas salah satu tugas pokok kepala sekolah, yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik ini secara keseluruhan jumlah guru adalah 63, namun yang terlaksana baru 33. Nah, ada beberapa catatan menarik sepanjang supervisi berlangsung karena kami menerapkan 2 sistem penilaian. Satu penilaian diri, self assessment dari Bapak Ibu guru, kemudian yang kedua penilaian dari kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain masalah sistem penilaian itu, ada hal yang menarik terkait dengan supervisi akademik ini dalam kerangka memperbaiki kualitas pembelajaran. Temuan yang pertama, bahwa belum semua Bapak Ibu memahami hakikat dari KD, CP, ataupun materi pokok, ataupun kompetensi yang mesti diajarkan. Itu satu. Yang kedua, sub dari yang kedua ini adalah bahwa pembelajaran itu identik dengan menghadirkan kegembiraan. Kalau menghadirkan kegembiraan, berarti di sana ada pembagian waktu seperti halnya sebuah cerita. Ada 1/6 waktu secara normatif untuk membuka pembelajaran, 4/6 waktu digunakan untuk materi pokok, dan 1/6 waktu lagi digunakan sebagai penutup. Nah, tampaknya di poin yang kedua ini saya katakan belum semuanya itu menguasai apa hakikat dari materi pembelajaran dan bagaimana kami
mengatur untuk pembelajaran. Masih dari sub yang kedua ini, Bapak Ibu guru, ternyata juga ada temuan menarik bahwa belum semuanya itu menyadari, memfungsikan, punya kemampuan, punya kompetensi untuk mengelola kelas dengan optimal. Mengapa? Apa sebagai buktinya? Ada banyak di sana perilaku-perilaku siswa itu yang sebenarnya itu kalau Bapak Ibu guru peduli, Bapak Ibu guru mengelola kelas dengan baik, maka anak itu tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan di luar konteks pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, temuan yang ketiga dari proses supervisi akademik ini, setelah yang pertama mengenai hakikat materi, kemudian pendekatan, kemudian yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya adalah apa makna, bagaimana mengajari anak untuk memaknai materi itu. Berarti di sini terkait dengan bagian yang tidak terpisahkan, yaitu terkait dengan evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pemahaman terhadap CP, KD, apapun namanya itu akan berimbas pada hal yang sangat esensial, yaitu pada ketercapaian penilaian harian itu. Sebab dari sinilah nanti dari pemahaman kami akan muncul kreativitas ibu bapak yang baik untuk dikembangkan, yang kurang ini nanti akan menjadi sebuah temuan untuk bisa diperbaiki apapun formatnya, terutama nanti jika dikaitkan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi kalau saya mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu guru kalau saya terlalu berani mengatakan bahwa kita memang perlu belajar, kita memang perlu berbagi, dan yang lebih penting lagi kita memang perlu untuk mendokumentasikan apa yang kita lakukan, menulis apa yang kita lakukan, dan melakukan apa yang kita tulis. Artinya RPP perangkat apapun bisa digunakan asalkan ibu bapak mencoba untuk melakukan pendekatan bahwa yang dilakukan itu yang ditulis dan yang ditulis itu adalah yang dilakukan. Saya rasa itu Bu Nini, mohon maaf kalau sistematikanya tidak beraturan, tapi inilah beberapa catatan penting menurut saya. Supervisi ini bagian, supervisi akademik tidak bermaksud untuk menggurui guru, tetapi inilah bagian dari dialog antara saya selaku pimpinan, selaku mitra kerja, dan Bapak Ibu guru selaku ujung tombak pembelajaran bagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tahapan merefleksi dari melakukan pengamatan ya atau kunjungan di kelas, fokusnya kepada pembelajaran berdiferensiasi di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah sekarang ini adalah gurunya, ini kita akan berdiskusi dengan guru bagaimana pengalamannya mengajar tadi. Gimana Bu tadi? Jadi saya mengajar salah satunya yaitu materi tentang pengembangan desain interior, terutama yang berbasis budaya Nusantara. Nah tadi saya mengajar bersama dengan anak-anak, itu saya menggunakan discovery learning. Jadi anak-anak tadi saya berikan problem, terutama adalah pada saat anak-anak itu mengembangkan desainnya. Nah mereka mengembangkan desainnya dari permasalahan, salah satunya yaitu adalah budaya Nusantara yang saya tampilkan. Nanti di sana anak-anak mengembangkan desain yang berbasis dari budaya Nusantara ini. Nah budaya Nusantara ini nanti anak-anak bisa mengambil salah satu itemnya, entah itu diambil dari tariannya, ataukah dari bajunya, ataukah dari hiasan aksesoris yang digunakan oleh tokoh yang ada di dalam video tersebut. Kemudian anak-anak akan menggambarkan desain tersebut dan menggambarkannya menjadi sebuah desain stilasi. Jadi mereka melakukan proses penggayaan gitu. Kemudian nanti hasil desain itu tadi dapat anak-anak aplikasikan pada produk yang nantinya akan dikembangkan oleh anak-anak gitu. Ya, baik. Lalu dari sisi bagaimana Ibu untuk bisa melakukan memfasilitasi siswa yang sebenarnya itu beragam ya. Nah, itulah yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, antara lain basisnya adalah asesmen awal. Ya, bagaimana tadi? Kalau tadi saya melakukan asesmennya itu dari pertemuan sebelumnya, saya memang sudah sedikit banyak mengetahui karakter belajarnya anak-anak. Jadi siapa yang karakteristik belajarnya itu lebih kepada kebutuhannya itu materi yang kiranya mereka bisa dari video, kemudian mereka juga ada yang suka mengakses berupa materi yang bisa dibaca, terus kemudian juga dari PowerPoint. Dan juga tadi saya sharekan
beberapa gambar yang kiranya memang disukai oleh anak-anak. Jadi tadi saya melakukan diferensiasinya dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga produknya. Ya, baik. Lalu yang sudah Ibu rasakan dengan pembelajaran seperti itu tadi seperti apa? Tadi yang saya rasakan anak-anak itu jadi lebih bersemangat gitu pada saat saya kenalkan dengan diferensiasi yang terutama pada diferensiasi kontennya gitu. Jadi tadi saya memang anak-anak ini videonya saya berikan share link sendiri-sendiri gitu di dalam kelas sehingga nanti anak-anak itu bisa aktif. Baik, terima kasih Bu Nini atas pendampingan dan pembinaan di hari ini. Saya menemukan banyak manfaat sehingga apa yang akan kita benahi di sekolah kita masing-masing akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Tetap bersemangat. Ya, saya ulang. Jika guru menghadapi murid seperti ini, gitu ya, baiknya Bu Nini yang tidak bisa naik motor tadi ditugasi apa? Yang Pak Agus bisa naik motor ditugasi apa? Udah jelas ya Pak Agus tadi bisa naik motor. Sing saya piye? Ya sudah terbatas nih Pak. Ya sudah nggak apa-apa, diputuskan nanti seperti itu ya di kelas ya. Kalau muridnya dikejar-kejar tetap ora iso. Gitu ya, Pak ini kan ra iso toh. Pertanda kemampuan muridnya sebatas itu. Nggih. Supaya sampean nyambung nek mau. Lho kapan sampean roh aku iso sepeda motor bumi gak iso? Ya. Kapan sampean roh? Aku iki muridku iso sepeda motoran, bumi gak iso. Sampeyan ngerti ngajar ya? Kapan luwe sampean? Sebelum disuruh ke kantin. Nek dihubungkan dengan pembelajaran di jam 12, kapan luwe sampean? Sampeyan melakukan apa kok suruh? Oh aku sih bisa benar-benar bumi gak iso. Jadi sampean melakukan apa? Saya nyambung bersih karena bumi mau lho. Tes? Tes apa? Tes A? Awal iku lho ya. Sing teko BK iku roh iku mau lah kan sampean roh. Nah, saiki sampean roh aku iki kompetensi sithik sepeda motoran, bumi iki gak sepeda motoran. Terus mulangmu kan kudu diferensiasi tadi. Nah, mulangmu kok sing apa? Lah ternyata logika sampean sik bulet iku mau nek guru mau. Ya. Oke. Baik, gitu ya. Dikejar-kejar ibarat penyengan tuh murid kami, ini tim teaching. Muridku ra iso hari ini gitu ya. Gitu. Ketika saya totok-totok, ngerti ya. Jadi saya kejar, kan juga tidak bisa juga. Gitu. Berarti ada kemungkinan murid saya nanti sama seperti ilustrasi saya dengan Pak Agus sebagai murid. Gitu. Kalau sudah terjadi demikian, panjang mengejar pun murid yang namanya Bu Nini tadi naik motor ora iso. Ya, maka mestinya penjenengan segera beralih jenis tugas yang diberikan itu setara dengan itu, tapi Ibu Bapak cari potensinya Bu Nini di mana. Paham ya itu ya? Ya. Jadi kalau ini diketahui guru, gitu, Pak Agus itu bisa naik motor, saya analogikan itu punya keterampilannya bagus. Ya,